Dalam sebuah pelajaran ekonomi klasik di mana dulu saya sempat mengenyam sedikit ilmu di negeri seberang, didapat sebuah pelajaran di mana produk adalah raja, di mana kompetisi belum hadir, di mana demand atau permintaan melebihi produk, maka produsen adalah raja. Misalnya seperti tahun 1915 sampai 1920-an, di mana mobil Ford membanjiri pasaran di Amerika. Mereka memiliki iklan yang sangat terkenal dengan kata-kata, "You can choose any color that you like as long as it is black." Anda boleh memilih warna apapun untuk mobil Anda selama pilihan warnanya adalah hitam. Customer tidak memiliki pilihan, itu sesungguhnya yang terjadi. Mobil Ford kala itu hanya mengeluarkan satu warna sejak mobil pertama diluncurkan. Semuanya warnanya hitam. Saat ini kalau kita mencoba cara-cara seperti itu, siap-siap bisnis kita gulung tikar. Kembali ke cerita awal. Dalam keilmuan klasik yang dikenal dengan nama experiential economy, mengindikasikan bahwa offering yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya terdiri dari 4 jenis. Offering tersebut nomor 1 adalah commodities, nomor 2 adalah barang atau goods, nomor 3 adalah layanan atau service, dan terakhir adalah pengalaman atau experience. Sebagai produsen, kita bisa memilih mau jualan komoditi yang memang gampang tapi harga pasaran, atau mau jualan pengalaman yang harganya premium, namun memang jauh lebih sulit. Untuk membawa komoditi jadi pengalaman, kita harus melakukan customize secara terus-menerus. Dulu memang barang dan layanan bagus sudah cukup memuaskan pelanggan, dan itu penting karena disinilah indeks kepuasan pelanggan dihitung, yang nantinya akan menjadi ukuran kesuksesan sebuah merek. Contoh, offering menjual komoditi dalam bisnis kita misalnya adalah kita membuat gedung kotak, ada 80 kamar, dipakai buat menginap, yang kita kasih label hotel. Benda kotak tempat menginap tersebut. Namun, sayangnya kini sudah masuki era experiential economy, di mana kita tak cukup lagi hanya memiliki produk yang bagus dan layanan yang oke. Lebih dari itu, produk dan layanan kita harus mampu membangkitkan sensasi pengalaman yang akan menjadi basis loyalitas pelanggan. Karena adanya pergeseran ini, maka konsep indeks kepuasan pelanggan kemudian menjadi kurang relevan. Saya tidak mengatakan kepuasan pelanggan tidak perlu. Saya harus mengatakan bahwa sangat penting dan perlu. Tapi kepuasan pelanggan saja tidak cukup. Kepuasan pelanggan sudah menjadi given, sudah menjadi komoditi. Untuk menjadi pemenang, produk dan servis kita harus mampu merangsang indera pelanggan, harus mampu menyentuh hati pelanggan, harus mampu menstimulasi sisi intelektual pelanggan, bahkan kalau bisa mengakomodasi sisi spiritual pelanggan dalam bentuk misalnya ketenangan hati, ketentraman jiwa, kesejukan kalbu. Yang terakhir ini penting. Kenapa? Karena pakar bisnis properti seperti Donald Trump pernah mengatakan, "If your brand deliver feeling of peace, it will be priceless." Kalau produk dan layanan Anda mampu membawa kedamaian di hati, maka berapapun harganya, pelanggan Anda akan membayarnya. Catatan penting, apapun bisa jadi pengalaman. Dalam berbisnis, kita punya pilihan. Mau menjual commodities, mau menjual goods, mau menjual services, atau experiential. Konsekuensinya sangat jelas. Semakin tawaran kita ke pelanggan mengarah ke komoditi, maka semakin pas-pasan margin keuntungan kita. Sebaliknya, semakin mengarah ke pengalaman, maka semakin premium harga dan keuntungan yang kita peroleh. Semakin kita mengarah ke komoditi, misalnya kita membangun ruang kotak kamar tempat tinggal, semakin gampang kita melakukannya karena tidak perlu merek. Kita tidak perlu layanan yang prima. Kita tidak perlu diferensial. Karena yang namanya komoditi, gedung kotak plus kamar kotak tadi, kita tidak perlu membangun positioning. Kita tak perlu repot-repot berorientasi ke pelanggan. Kalau pilihan kita meningkatkan ke arah pengalaman, semakin sulit kita melakukannya. Saya ulangi lagi, semakin sulit kita mengerjakannya. Saya gunakan bahasa lain, semakin berat tugas dan beban pekerjaan kita. Tak cukup sekedar membangun merek, positioning, atau diferensiasi. Lebih jauh kita harus mampu melibatkan pelanggan dalam proses bisnis. Kita harus mampu mengcustomize produk kepada pelanggan secara personal. Kalau perlu secara one-on-one. Kita harus mampu menjadikan produk kita sebagai pertunjukan yang menghisap benak dan hati pelanggan selama pertunjukan dipanggungkan. Sekarang perhatikan produk Anda. Sekali lagi saya ingatkan, pilih yang mana, tetap di dunia komoditi atau bergeser menjadi pengalaman.
Sekarang perhatikan produk Anda. Tebakan liar saya, Anda masih berorientasi pada komoditi dan goods. Untuk menjadikan produk dari komoditi menjadi pengalaman adalah pilihan bisnis yang mana Anda berhak memiliki pengetahuan atas hal itu. Baiklah, saya mencoba memberikan sisi pandang lain dengan contoh umum namun bisa disambung relevansinya. Nomor 1 adalah raw coffee atau kopi mentah, sering disebut green coffee, adalah komoditis yang harganya ditentukan secara sama di pasar atau market price. Karena harganya sama, maka komoditi ini dijual dalam bentuk satuan kuantitas kilogram, kuintal, atau ton. Kalau kopi tersebut diolah, diberi aroma tertentu, diberi kemasan, diberi merek, apakah kapal api atau Nescafe, maka kopi tersebut naik derajatnya menjadi goods, tidak lagi komoditi. Kalau kopi tersebut dipersembahkan dihidangkan di hotel bintang 4 atau bintang 5, maka kopi tersebut naik peringkatnya menjadi servis. Tidak peduli pelanggan kita dari kopi kapal api atau Nescafe, begitu diberikan di hotel bintang 4 dan bintang 5, sekali lagi itu jadi servis. Kalau kemudian kopi tersebut dihidangkan di Starbucks atau di Coffee Bean, maka kopi tersebut derajatnya menjadi experience. Kenapa? Karena di situ kopi tidak dihidangkan dengan layanan yang bagus, tapi dirancang menciptakan memorable experience. Anda menikmati kopi Starbucks, tak hanya menikmati enaknya kopi, tapi lebih jauh lagi menikmati pengalaman ngopi bersama kerabat atau teman dekat Anda. Pengalaman ngopi khas Starbucks. Pesannya sederhana, kalau offering apapun bisa menjadi pengalaman. Kenapa masih mau repot-repot berbisnis komoditi, goods atau service? Sekali lagi, kalau kopi tersebut Anda nikmati berdua dalam bulan madu romantis dengan belahan jiwa Anda, soulmate Anda, kekasih Anda, di atas gondola di Venesia di Italia, tepat di arah sunset mentari akan tidur di peraduannya, Anda menikmati kopi tersebut sambil mendengarkan senandung cinta di atas gondola yang didayung oleh pemuda ganteng dari Napoli sambil menyanyikan lagu khas Italia, O Sole Mio, maka produk tadi melebihi produk experiential. Itu sudah menjadi produk spiritual. Anda tidak peduli lagi harganya, yang Anda bayar bisa 5 kali harga Starbucks. Walaupun kopi itu ternyata kopi tubruk biasa, yang Anda dapatkan hanya memorable experience spiritual. Kesimpulan akhir, di dalam dunia kompetisi yang sangat ketat, sangat buas, dan ke depan akan hadir lagi yang lebih pintar, maka saya sarankan, produk Anda minimum mestilah experiential business, atau you will die.